adalah A. menentukan sendiri, B. bermusyawarah dengan pengurus dan ulama, C. mengikuti pendapat mayoritas tanpa pertimbangan, D. mengabaikan perbedaan, E. menunda tanpa alasan. 37. Dalam rapat organisasi, terjadi perbedaan pendapat tajam. Ketua sebaiknya A. memihak kelompok tertentu, B. menengahi dengan bijak dan objektif, C. menutup rapat sepihak, D. menyalahkan pihak minoritas, E. menghindari keputusan. 38. Seorang pengurus NU menerima bantuan dana publik. Ia harus A. menggunakan sesuai amanah dan transparan, B. mengalokasikan untuk kepentingan pribadi, C. membagikan pada kerabat, D. menghindari laporan pertanggungjawaban, E. menghapus bukti transaksi. 39. Dalam pelatihan kader NU, instruktur harus menanamkan A. fanatisme kelompok, B. semangat kebangsaan dan keagamaan, C. kepentingan politik, D. persaingan antar ormas, E. eksklusivitas internal. 40. Dalam konteks kampus, kader NU yang menjadi dosen idealnya A. netral, adil, dan menjadi teladan etika. B. Mengutamakan mahasiswa NU saja, C. tidak berinteraksi dengan mahasiswa non-NU. D. Memisahkan diri dari organisasi. E. Mengabaikan nilai-nilai Ahlussunnah wal Jamaah. Pertemuan kelima, nilai aswaja dan moderasi beragama. Soal konseptual teoritis. 41. Aswaja adalah singkatan dari A. asli warga jemaah, B. Ahlussunnah wal Jamaah, C. ajaran sunnah jemaah, D. Ahlul Watan wal Jamaah, E. asosiasi warga jamaah. 42. Konsep tawasud dalam aswaja berarti A. moderat dan seimbang, B. fanatik dan ekstrim, C. liberal dan bebas, D. netral tanpa sikap, E. eksklusif terhadap perbedaan. 43. Salah satu ciri utama aswaja adalah A. menghindari perbedaan pandangan, B. menghargai ijtihad ulama, C. menolak semua mazhab, D. mengutamakan rasio di atas wahyu, E. menutup ruang dialog. 44. Nilai tasamuh dalam kehidupan sosial mengajarkan umat Islam untuk A. menolak keragaman, B. menghormati perbedaan, C. menyeragamkan keyakinan, D. mengucilkan kelompok minoritas, E. membatasi komunikasi lintas agama. 45. Aswaja menjadi dasar pemikiran NU karena A. menyatukan umat Islam Indonesia secara kultural, B. mendorong eksklusivitas, C. menolak modernitas, D. menghapus tradisi lokal, E. mengutamakan kekuasaan.
Soal implementatif. 46. Dosen NU di kampus umum harus mengamalkan moderasi dengan cara A. mengajarkan nilai toleransi berbasis aswaja, B. menghindari topik agama, C. mengutamakan mazhab tertentu, D. mengkritik agama lain, E. menyalahkan perbedaan. 47. Dalam masyarakat plural, warga NU berperan sebagai A. penjaga harmoni dan perdamaian, B. provokator sosial, C. pengamat pasif, D. penentang pluralitas, E. penghindar dialog. 48. Pejabat NU yang menghadapi konflik antar umat beragama harus A. memfasilitasi rekonsiliasi dan musyawarah, B. membiarkan konflik berlangsung, C. memihak salah satu pihak, D. menghindari tanggung jawab, E. menyerahkan tanpa solusi. 49. Santri yang aktif di masyarakat wajib menunjukkan A. akhlak toleran dan santun, B. keras terhadap perbedaan, C. apatis terhadap sosial, D. kecurigaan pada non-muslim, E. penolakan terhadap budaya lokal. 50. Dalam kegiatan akademik, mahasiswa NU menunjukkan nilai aswaja dengan A. diskusi terbuka, ilmiah, dan santun, B. penolakan terhadap teori barat, C. penghindaran isu sosial, D. eksklusif dengan kelompok sendiri, E. tidak mau berdebat ilmiah. Pertemuan ke-6, etika sosial dan kepemimpinan publik. Soal konseptual teoritis. 51. Etika sosial dalam NU berlandaskan pada prinsip A. akhlakul karimah, B. hukum adat, C. keputusan politik, D. kekuatan ekonomi, E. tradisi lokal semata. 52. Prinsip keadilan dalam Islam disebut A. al-ad, B. Al-Qudra. C. al-falah, D. E. As-Sidq. 53. Kepemimpinan profetik dalam Islam mengacu pada A. meneladani sifat-sifat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, B. mengutamakan kekuasaan, C. mengelola politik praktis, D. mengabaikan akhlak, E. menghindari tanggung jawab sosial. 54. Nilai utama dalam etika sosial NU terhadap masyarakat adalah A. gotong royong dan empati, B. kompetisi keras, C. ketertutupan sosial, D. penghindaran kerjasama, E. eksklusivitas kelompok. 55. Dalam pandangan NU, jabatan publik merupakan A. amanah untuk mengabdi, B. kesempatan memperkaya diri, C. hak turun-temurun, D. kehormatan pribadi, E. alat dominasi sosial. Soal implementatif. 56. Seorang bupati NU menghadapi masalah korupsi di bawahannya.
Ia sebaiknya A. menegakkan hukum dengan adil tanpa pandang bulu. B. Melindungi bawahan. C. Mengabaikan demi stabilitas. D. Menyalahkan media. E. Membiarkan proses tanpa pengawasan. 57. Dalam pengelolaan pesantren, Kiai NU harus menjaga etika dengan cara A. mengayomi santri dan menjadi teladan. B. Menjaga jarak sosial. C. Fokus pada ekonomi pesantren. D. Menghindari komunikasi. E. Menegur dengan kekerasan. 58. Akademisi NU di lingkungan birokrasi harus menunjukkan A. integritas dan keteladanan. B. Sikap apatis terhadap kebijakan. C. Kecenderungan politik. D. Pengabaian profesionalitas. E. Sikap defensif. 59. Dalam pertemuan publik, tokoh NU sebaiknya berbicara dengan A. lembut, santun, dan berwawasan. B. Emosional dan menyerang. C. Menyalahkan pihak lain. D. Gaya politik keras. E. Bahasa provokatif. 60. Warga NU dalam masyarakat digital wajib menjaga A. etika bermedia dan ujaran santun. B. Penyebaran hoaks untuk dukungan. C. Kritik tanpa dasar. D. Isu sara untuk pengaruh. E. Ujaran kebencian. Pertemuan ke-7, NU dan pembangunan bangsa. Soal konseptual teoritis. 61. Tujuan utama peran NU dalam pembangunan bangsa adalah A. mewujudkan masyarakat adil, makmur, dan berkeadaban. B. Mendominasi politik nasional. C. Mencapai keuntungan ekonomi. D. Membangun kekuatan organisasi. E. Meningkatkan jumlah anggota. 62. Konsep uhwah wataniyah berarti A. persaudaraan kebangsaan. B. Persaudaraan seiman. C. Persaudaraan ras. D. Persaudaraan ekonomi. E. Persaudaraan budaya. 63. Dalam pandangan NU, pembangunan nasional harus berpijak pada A. nilai agama dan moral. B. Kepentingan kelompok. C. Kepemimpinan tunggal. D. Kekuatan modal. E. Keputusan politik. 64. NU memandang pendidikan sebagai sarana A. pembentukan karakter dan kecerdasan bangsa. B. Alat politik. C. Kontrol sosial. D. Warisan budaya. E. Simbol keagungan. 65. Prinsip utama warga NU dalam kehidupan berbangsa adalah A. nasionalisme religius. B. Individualisme. C. Sekularisme. D. Materialisme. E. Eksklusivisme. Soal implementatif. 66. Dosen NU dapat berkontribusi pada bangsa melalui A.
Riset dan pengabdian berbasis nilai aswaja. B. Kegiatan politik praktis. C. Pengajaran tanpa riset. D. Diskusi tanpa tindak lanjut. E. Kompetisi internal kampus. 67. Warga NU yang menjadi aparatur negara harus A. profesional, jujur, dan berintegritas. B. Mengutamakan kepentingan ormas. C. Mengabaikan hukum. D. Fokus pada golongan sendiri. E. Menyembunyikan kesalahan. 68. Dalam kegiatan sosial, pemuda NU berperan penting untuk A. membangun solidaritas dan pemberdayaan masyarakat. B. Menyebarkan konflik. C. Menghindari gotong royong. D. Membangun eksklusivitas. E. Menolak kerja sama lintas kelompok. 69. Perempuan NU dalam konteks pembangunan nasional dapat berperan sebagai A. penggerak pendidikan, sosial, dan ekonomi umat. B. Pengamat tanpa aksi. C. Pendukung pasif. D. Simbol seremonial. E. Pihak yang dikesampingkan. 70. Peran strategis NU di masa depan diarahkan untuk A. menjadi pilar peradaban Islam Nusantara yang moderat dan global. B. Menguasai politik nasional. C. Menjadi organisasi eksklusif. D. Menolak perubahan zaman. E. Fokus pada ritual keagamaan saja.